Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV. Meskipun pertandingan antara Timnas U17 dengan Yaman sudah beberapa hari yang lalu, di mana kita meraih kemenangan 4-1, ada satu hal yang luput dari perhatian kita semua, bahwa sebenarnya Timnas Yaman itu sedikit, teman-teman, sedikit meremehkan Timnas kita. Karena mereka berkaca dengan Malaysia, di mana Timnas Yaman membantai Malaysia dengan skor 4-0. Dan ini sedikit membuat mereka percaya diri untuk mendapatkan kemenangan ketika bertanding melawan Indonesia. Tetapi apa mau dikata, teman-teman, mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Ternyata Timnas Indonesia sangat kuat, meskipun mereka juga tahu Timnas Indonesia kuat, tapi tidak sesuai ekspektasi. Timnas U17 Indonesia ternyata begitu sangat dominan dan sangat kuat. Bahkan sebelum pertandingan usai, ya, supporter dari Yaman itu berduyun-duyun meninggalkan lapangan. Padahal belum selesai, teman-teman, meninggalkan stadion ya. Mereka semuanya beranjak pergi karena tahu bahwa mereka tidak akan sanggup dan tidak akan bisa menangkan pertandingan tersebut. Indonesia begini karena Nova Arianto, teman-teman, yang sangat luar biasa menggembleng pemain dengan begitu keras, dengan begitu tegas, ya. Dan ini terbukti kita lolos Piala Dunia U17. Dan tidak seperti biasanya, teman-teman, media Vietnam begitu menyanjung setinggi langit dengan keberhasilan Timnas Indonesia ini, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Kami tahu Indonesia bukan tim lemah, tapi ternyata mereka lebih kuat dari perkiraan kami. Lebih kuat dari perkiraan mereka, teman-teman. Momen supporter Yaman tinggalkan stadion, teman-teman. Padahal pertandingan belum selesai ya. Mereka berduyun meninggalkan stadion. Karena sudah tahu kan pasti kalah kan. Apalagi itu momen kegulan lagi ya. Momen dimana Indonesia mencetak gol lagi, mereka berduyun-duyun meninggalkan stadion ya. Karena mereka tahu gak mungkin bisa ini mengalahkan Timnas. Itu udah 4-1 tuh. Di layar sudah 4-1. Itu oke, tapi masih dalam tahap kondusif, teman-teman ya. Mereka meninggalkan stadion. Wah, tapi masih tetap bersahabat ya. Banget loh, publik Vietnam ikut senang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Waduh, ini Vietnam kayaknya udah mengakui loh bahwa kualitas timnas kita udah di atas mereka, teman-teman. Keberhasilan Timnas Indonesia dalam mengamankan tiket ke Piala Dunia 2025 di Qatar mendapatkan perhatian dari media asing termasuk media Vietnam. Apresiasi yang diberikan media Vietnam ini menjadi menarik karena latar belakang rivalitas panjang dalam dunia sepak bola regional loh. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa baik penggemar Vietnam maupun Indonesia menunjukkan antusiasme dan euforia luar biasa atas pencapaian tim masing-masing. Ada optimisme tinggi bahwa dua negara ini dapat mewakili Asia Tenggara secara bersama-sama di Piala Dunia U17 mendatang loh. Artikel Soha FN juga mengatakan dengan kabar baik ini penggemar di Asia Tenggara terutama Indonesia dan Vietnam menunjukkan euforia yang luar biasa, tulis media asal Vietnam ini loh. Ada juga yang komen, teman-teman, media Malaysia berten Timnas U17 enggak? Media Malaysia lagi sibuk dengerin lagu Harimau Malaya, teman-teman. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Siap-siap diganti naturalisasi, hanya satu atau dua yang lokalan. Kalau pemain U17 masih tetap perform dengan baik, kayaknya nggak mungkin loh, teman-teman. Tapi kita emang harus mengakui loh, naik levelnya para pemain lokal kita, teman-teman. Gimana menurut kalian? Setuju nggak, teman-teman? Pelatih lokal yang punya masa depan cerah. Media Korea Korea yang bilang Selatan, ya. New Delhi, mewawancarai Shin Tae-yong usai laga Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan, termasuk menanyakan soal coach Nova Arianto. Shin Tae-yong memberikan tanggapan atas keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan pada laga pembuka grup C Piala Asia U17. Yang pertama kemarin ya. Ia mengaku menyaksikan laga antara kedua tim. Ia pun menilai bahwa sepak bola di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah berkembang pesat. Di samping itu, Shin Tae-yong menilai sepak bola Korea mengalami kemunduran, terutama sulitnya menembus pertahanan Timnas Indonesia.
Tak segan, Shin Tae-yong memuji kualitas pertahanan anak asuh Nova Arianto. Bahkan, ia menyebut selama 5 tahun bersamanya, Nova sosok yang penuh semangat, sangat kompeten, sangat baik dan sopan. Sehingga Shin Tae-yong menyebut bahwa Nova Arianto sebagai pelatih yang memiliki masa depan cerah bagi timnas Indonesia. Tuh, gaya melatihnya kayak gitu, teman. Tegas dia. Gaya melatihnya tegas. Bahkan tidak boleh media sosial ya teman-teman. Ada hukuman untuk orang yang pemain yang bermain media sosial, dapat hukuman. Dendanya 500.000 atau berapa gitu ya. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Tuh. Ada yang buka media sosial, keluar. Dan sama dulu. Mau yang sering main dan sering starter atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli dulu. Ada yang main media sosial, saya minta fokus. Saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas 17, timnas senior maupun timnas 20 ya, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya, dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di piala. Kalau memantau masih silakan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat setiap kali mulai TC tidak boleh aktif medsos buat SG, buat status nggak boleh sampai turnamen itu selesai nggak. Kalau dari hukumannya kan itu dari Coach Nova ya. Kalau mau denda 500 bisa dikeluarin juga bisa. 500.000. Bisa. Tapi anak-anak belum ada yang melanggar, nggak berani semua. Nggak berani. Oh, ini momen pemain panik ya. Main apa itu, TikTok apa ya, atau IG ini ya. Ini dipantau oleh Coach Nova. Tapi mungkin ini diberi waktu jam-jam tertentu kan. Coachnya Nova tadi bilang akan memberi jam-jam tertentu untuk kemudian handphonenya akan dikumpulkan. Mungkin ini ada gak enak. Gak enak mereka. Padahal ini dikasih waktu jam tertentu untuk mainnya, main media sosial. Itu aja gak enak. Udah keluar, alhamdulillah ya Allah. Belum, Cok. Coach. Malam, Coach. Panik. Malam, Coach. Malam, Coach. Ya, senior. Izin senior. Coach, malam, Coach. Izin, Coach. Aja koli. Ini cuma iseng aja, Coach. Izin, Coach. Siap, gol senior. Siap, gol, tahu gol. Mungkin di waktu dikasih waktu ya. Dikasih waktu main media sosial ya. Itu aja panik lah, padahal ini waktu dikasih. Lagi makan kata gua sama ada Andi Faid, Coach. Oh, siap, Coach. Makasih, Coach. Ikut komen dia, ikut komen. Coach Nova ikut komen. Gua nggak makan, gol. Ada coach kita, biar fat gak naik. Berapa bulan depan kawan? Galak banget kan. Kalau kalian nggak mau lari, bos. Kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak mau lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, ada yang mana kosong, ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, mas? Caranya juga, pas, Java, Fabio keluar, siapa sih? Fadi keluar, pas, crossing. Kalau nggak pas, bisa balik badan. Kalau tadi Fadi ada satu momen balik badan, Fadra ada momen satu balik badan, nggak ada yang lari, mas. Kalau kamu nggak lari, kamu nggak akan bisa cetak gol, bos. Kalau kamu cuma stay di sini aja, kamu nggak bisa cetak gol, bos. Paham? Ya. Pelatih itu harus kayak Coach Nova, keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman, Coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih
ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform. Makasih Coach Nova Arianto telah mengantarkan Coach Nova King Indonesia menuju Piala Dunia U17 tahun. Terima kasih banyak semuanya. Untuk kru dan pemain-pemain yang di usianya masih muda, sangat luar biasa itu. Terima kasih semuanya. Dan emang ada tim yang kalah sama Yaman. Emang ada tim yang kalah sama Yaman. Beda jauh bos. Ini King Indo nih bos. King Indo bos. Beda lah bos. Kok ada gitu ya tim kalah sama Yaman, sedangkan Indonesia menang lawan Yaman 4-1. Gue pengen cerita begini. Upin, nanti bangunin Ipin ya. Ipin mau nonton Malaysia ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia mana? Sedangkan aja Malaysia nggak masuk ke Piala Dunia. Yang aneh, yang ada-ada aja lu. Nah, jangan sombong lah. Bos, 4-0, 4-1. Malaysia bisa-bisanya kalah sama Yaman, sedangkan Indonesia menang. Itu waktu Malaysia kalah 4-0, Indonesia bantai Yaman 4-1. Piala Dunia. Nah, untuk Malaysia lu udah benar-benar lu jaga di AFF aja, nggak usah ke Piala Dunia. Emang lu udah tuh cocoknya di AFF ya. Halo boy, thank you. Yang belum follow gue follow dulu, let's go. Ya mungkin dari kasus inilah teman-teman, Yaman berkaca ketika melawan Indonesia akan jauh, ya kekuatannya setara lah dengan Malaysia gitu kan. Yaman tahu tim Indonesia tim kuat, tetapi ya mungkin ya sosok lah, samalah sama Malaysia ketika mereka bantai Malaysia 4-0 itu. Ternyata itu di luar ekspektasi. Mereka tahu tim Indonesia sudah kuat, tapi tidak pernah berpikir bahwa mereka dibantai 4-1 oleh timnas U17 teman-teman. Luar biasa. Jadi segala sesuatunya itu jangan meremehkan dulu. Terbuktikan, dibalikkan, ya Malaysia harus berterima kasih tuh timnasnya dengan Indonesia karena balas dendamnya dibalaskan oleh timnas Indonesia U17. Itu semata-mata karena Coach Nova teman-teman, sangat luar biasa, sangat tegas mengintervensi pemain ketika melakukan kesalahan. Itu benar-benar dilakukan oleh Coach Nova. Dan kita butuh pelatih seperti ini, persetan dengan banyak orang yang bilang bertahan, bilang gayanya gaya Sintayongisme, nggak peduli. Yang penting kita menang, lolos Piala Dunia, itu yang paling penting. Oke teman-teman, terus dukung timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Asia ini karena masih ada pertandingan besok kita melawan Afghanistan. Semoga kita meraih kemenangan juga dan kita meraih poin yang sempurna untuk di grup ini. Assalamualaikum.